Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita Muscle Magic and Muscle season kedua episode ke-9. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu, terlihat narator menjelaskan tentang sosok Adam Jobs. Diketahui jika dia merupakan penyihir legendaris yang memiliki energi sihir kuat dan berada di puncak dunia sihir. Setelah menyusun teori sendiri dan mendirikan sistem pendidikan, Adam juga mendirikan biro sihir sebagai organisasi administratif dan memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dunia sihir. Dia pun mempercayakan ajaran Noblesse Oblige kepada 3 muridnya. Diketahui jika Noblesse Oblige ialah ajaran jika kaum yang kuat ada untuk melindungi kaum lemah. Kembali ke pertarungan, Innocent Zero mampu menggunakan sihir untuk mengembalikan kehidupan dari bongkahan daging manusia. Namun berbeda dengan Edo Tensei, di mana sihir ini tak bisa mengembalikan ingatan dari jiwa seseorang. Melihat salah satu bawahan Innocent Zero bernama Necromancer yang mempunyai kekuatan sama seperti Kankuro di anime Naruto, hal itu menandakan jika mayat tersebut hanya bisa dikendalikan oleh si Necros dengan menggunakan benang sihir yang ada di tangannya. Melihat hal itu, tentu saja Pak Wahlberg marah besar karena senseinya telah dijadikan boneka. Dan sesaat kemudian, Innocent Zero lalu memberitahukan jika energi sihir gurunya ialah yang terbesar dalam sejarah. Dia juga mengatakan jika Adam sangat menyayangi Pak Wahlberg dan hal ini akan menjadi reuni yang sangat mengharukan. Mendengar hal itu, Pak Wahlberg pun mengingat kenangan bersama gurunya. Meski sang guru sangat kuat dan terkesan bijaksana, namun dia memiliki sifat kocak sama seperti Hashirama. Setelah melakukan tingkah kocak, Adam pun yakin jika Wahlberg pasti mengerti apa maknanya sebenarnya dari Noblesse Oblige. Adam berkata demikian karena dia mengetahui jika Pak Wahlberg itu sangat kuat. Melihat sihir sang magi legendaris dipentalkan, tentu saja membuat Necros dan Innocent Zero merasa terkejut. Pak Wahlberg kembali menekankan, meski sang guru ialah sosok yang agung baginya, tapi era sekarang telah berubah. Karena yang terpenting bukanlah masa lalu melainkan masa sekarang. Dan jika mereka ingin menjatuhkan masa kini ke dalam kekacauan, meski melawan gurunya pun Pak Wahlberg tak akan berbelas kasih. Karena Pak Wahlberg yakin jika saat ini dirinya lah yang paling kuat. Melihat kehebatan Pak Wahlberg, Necros pun mengetahui jika dia dulunya merupakan penyihir yang menguasai negeri ini sebagai visioner suci. Bahkan sampai saat ini Pak Wahlberg tetap berada di puncak dan menjadi yang terkuat di dunia sihir. Namun meski begitu, Necros masih meremehkannya karena dia mempunyai boneka yang terkuat dari masa lalu. Dan tak lama kemudian, Dark Impact! Diketahui jika sihir kegelapan Adam bisa mengembalikan semuanya ke dalam kehampaan. Necros lalu mengeluarkan sihir Dark Snake. Beruntung Pak Wahlberg berhasil menghindarinya. Dia pun menyadari jika energi sihir ini benar-benar milik sang guru saat masih prima. Melihat Pak Wahlberg terpojok, Necros pun merasa senang karena kekuatan kegelapan Adam Jobs ialah kekuatan agung yang pernah menguasai dunia sihir. Bahkan sihir itu mampu merubah sihir lawan menjadi kegelapan. Dengan kata lain, sihir kegelapan tak akan bisa dihalau oleh sihir lain. Dan Necros juga merasa jika alasan kenapa Pak Wahlberg tak melawan balik karena dia tahu kalau sihirnya tak mempan. Namun sesaat kemudian, melihat Pak Wahlberg berhasil membalas serangannya hingga membuat hampir setengah tubuhnya hilang, tentu saja membuat Necros merasa terkejut. Melihat hal itu, Pak Wahlberg lalu menenangkannya karena dia hanya memindahkan tubuh Necros melalui sihir ruang. Mengetahui hal itu, Necros pun menyadari jika sihir kegelapan Adam telah dipotong oleh sihir ruang milik Pak Wahlberg. Necros yang masih belum menyerah kembali menyerang Pak Wahlberg dengan sihir kegelapan yang lebih kuat. Dan sesaat kemudian, melihat Pak Wahlberg kembali memotong sihir kegelapannya barusan, tentu saja Necros kembali terkejut dibuatnya. Dia masih tak menyangka jika sihir dari manusia terkuat yang pernah menguasai dunia sihir bisa dihalau dengan sangat mudahnya. Necros yang marah besar kembali mengeluarkan sihir kegelapan yang paling kuat bernama Dark Tremendos. Dengan penuh keyakinan Necros beranggapan jika sihir kegelapan itu tak mungkin bisa kalah. Mendengar hal itu, Pak Wahlberg malah tertawa karena musuhnya telah salah paham. Diketahui jika sihir Pak Wahlberg yang dipakai dari tadi hanya kemampuan tongkatnya saja, dan serangan kali ini dia akan merapalkan mantra, sekaligus memperlihatkan jarak kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan sesaat kemudian,
dan pada akhirnya Pak Walbek berhasil mengalahkan Necros beserta gurunya. Dan selanjutnya, pertandingan Pak Walbek dan Innocent Zero akan segera dimulai. Namun sebelum itu Shin kembali ke arena, di mana sampai sekarang pun pasukan iblis yang diciptakan Innocent Zero sebelumnya masih terus-terusan bermunculan. Kaldo Gehenna pun merasa jika tujuan Innocent Zero ialah menguras energi sihir mereka. Mendengar hal itu, Orter pun menyuruhnya untuk tidak mengeluh. Meski Kaldo Gehenna sangat ingin membantu emas, namun dia tak bisa melakukannya. Karena jika dia menjauh dari tempat ini, maka para siswa akan terancam bahaya. Di tempat lain, terlihat Mas masih berhadapan dengan Selwar. Setelah berbicara singkat, kita pun mengetahui mengapa Innocent Zero mengincar Mas. Dan ternyata Innocent Zero ingin menggunakan sihir konstruksi tubuh terlarang. Sihir itu merupakan sihir kegelapan yang bisa menciptakan jantung abadi dari jantung 6 saudara-saudara. Oleh karena itu, Innocent Zero menyiapkan 6 anak termasuk Mas untuk digunakan sebagai wadah menumbuhkan jantung. Dan dengan kata lain, Mas ialah manusia yang diciptakan Innocent Zero. Mendengar hal itu, Mas nampaknya shock dibuatnya. Cell pun menenangkan sang MC karena dia akan menjadi bagian dari makhluk yang paling dekat dengan seorang dewa. Setelah mendengar semua itu, Mas malah menyimpulkan jika dirinya sama seperti protein untuk otot. Mendengar hal itu, tentu saja Cell tak paham apa yang dibicarakan Mas. Dengan wajah datarnya, Mas pun beranggapan jika hidupnya cukup berat. Dan secara tiba-tiba, setelah itu, Mas bertanya apakah Selwar ialah salah satu dari saudaranya. Namun Selwar menyanggah hal itu karena dirinya hanya sekedar klon yang diciptakan Innocent Zero dengan memberikan darah sang ayah kepada mayat. Namun meski begitu, Sel pun merasa bangga karena dirinya telah menjadi bagian dari tubuh ayahnya. Dan hal itu juga merupakan kehormatan terbesarnya. Dan setelah mengetahui fakta jika Mas ialah salah satu dari anak Innocent Zero, Sel pun merasa emosi karena dia telah menganggap Mas seperti sampah. Dan sang MC harusnya bangga karena dia bisa berguna bagi ayahnya. Namun sebelum Sel menyelesaikan bacotannya, hal ini pun terjadi. Mas menegaskan jika dirinya tak peduli, meski hidupnya berat dan tak berarti. Dengan penuh percaya diri, Mas berkata jika dirinya tak terkalahkan, dan meminta Sel untuk maju menghadapinya. Karena tak ingin kalah begitu saja, Sel pun mulai serius, dan mengeluarkan wujud sejati dari tongkatnya. Dan sesaat kemudian, Sel yang mengeluarkan energi sihir hingga mencakar langit. Tentu saja hal itu membuat Gehenna dan Dot merasa terkejut. Karena Innocent Zero hanya menginginkan jantung emas, jadi Sel pun akan mencabik-cabik sang MC hingga tersisa jantungnya saja. Dan sesaat kemudian, beruntung Mas berhasil menghindari serangan itu. Sel pun menjelaskan jika cakramnya dipenuhi dengan berlian dan dapat memotong apapun. Tak hanya itu, cakramnya juga akan mengejar target sampai tubuhnya terpotong. Dan tak lama kemudian, cakram itu pun mulai menyerang Mas tanpa henti. Meski Mas mencoba memperpendek jaraknya dengan Sel, namun hal itu sia-sia karena cakram itu terus-terusan menyerangnya. Sang MC pun paham jika dua cakram milik Sel bertugas menyerangnya terus-terusan, sedangkan dua lainnya akan menjadi pelindungnya. Sel pun berkata jika Mas menarikan diri, maka dia akan membasmi semua murid yang ada di area ini. Setelah mengeluarkan Black Diamond dan mengancam Mas, Sel pun kembali menyerang dengan dua cakramnya. Namun saat melihat Mas melarikan diri, Sel pun terkejut karena merasa jika dia akan mengabaikan para murid. Namun sesaat kemudian hal gak masuk akal pun terjadi. Dan ternyata Mas telah mengelilingi akademi hanya dalam waktu beberapa detik. Hal itu dilakukan tentu saja untuk menghindari cakram tersebut. Melihat sang MC mendekat kepadanya, Sel pun merasa jika Mas ingin dirinya terkena serangan cakram itu juga. Oleh karena itu dia mengatasinya dengan mengeluarkan kulit berlian yang melindungi seluruh tubuhnya. Dan sesaat kemudian, terlihat Sel senang saat melihat Mas tumbang oleh serangan tersebut. Dia kemudian menginjak-injak Mas dan berkata jika dia sangat menyedihkan. Namun beberapa saat kemudian Sel dibuat terkejut saat melihat kepala yang diinjak Sel sedari tadi malah berubah menjadi kue sus. Mas pun bangkit dan berkata jika pesta kue susnya dimulai. Dan sesaat kemudian,
terlihat Mas menggunakan sihir bicep Beton Shock hingga membuat Selwar pingsan. Dan ternyata saat Mas tumbang hingga Sel diberi kue sus, itu semua hanyalah genjutsu belaka. Narator pun menjelaskan jika kejadian ini disebut hipoksia. Hipoksia terjadi saat otak kekurangan oksigen yang membuat seseorang akan mengalami setelah halusinasi. Diketahui sebelum cakram itu mengenai tubuhnya, Mas secara cepat menggunakan sihir bicep Beton Shock. Sihir itu memutus pasokan oksigen milik Selwar dan membuatnya berhalusinasi. Karena Selwar telah tumbang, otomatis cakram beserta Black Diamond lenyap dalam seketika. Mas kembali menekankan jika sekolah ini sangat berharga baginya, dan jika Sel berniat menghancurkannya, maka sang MC akan mencekiknya sebanyak mungkin. Nah, itu dia alur cerita episode ke-9 dari serial anime Muscle season yang kedua. Annual Story akan menceritakan episode ke-10 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.